Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang jaringan komputer, yaitu masuk pada bab model infrastruktur jaringan komputer. Seperti apakah model-model infrastruktur jaringan komputer? Langsung saja mari kita bahas satu persatu. Oke, seperti yang sudah diketahui, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer juga adalah himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus atau otonom, atau kata lain bisa beroperasi dengan mandiri. Nah, kemudian jaringan komputer ini juga dibagi menjadi dua, sistem terdistribusi dan sistem terpusat. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunak lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya pada sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Nah, gambar berikut ini adalah ilustrasi dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Seperti yang tampak, jaringan terpusat banyak klien yang terpusatkan pada satu server, sedangkan terdistribusi semua klien dapat berhubungan satu dengan yang lain. Jaringan terpusat, jaringan komputer terpusat dikendalikan oleh otoritas pusat yang membuat keputusan atas nama seluruh jaringan. Arsitektur jaringan terpusat biasanya dibangun di sekitar sebuah server atau cluster server yang menangani semua pemrosesan utama pada jaringan. Server terpusat menjalankan aplikasi yang mengelola jaringan. Server ini umumnya memiliki sumber daya komputasi yang sangat besar, fasilitas penyimpanan, dan fitur high-end lainnya. Komputer lain yang kurang kuat dapat terhubung ke server pusat dan mengirimkan permintaan yang dapat dilakukan oleh server sentral yang kuat. Layanan berskala besar seperti situs media sosial, platform chatting, pesan, dan mesin telusur seringkali menggunakan server terpusat. Sedangkan untuk jaringan terdistribusi, daripada mengandalkan server terpusat tunggal, jaringan desentralisasi mendistribusikan data, informasi, dan memproses beban kerja di seluruh komputer yang berpartisipasi dalam jaringan. Hal ini memungkinkan untuk toleransi kesalahan yang lebih besar sebagai komponen kunci dari jaringan didistribusikan di beberapa mesin. Jika salah satu jaringan atau hardware down, maka jaringan secara keseluruhan terus berfungsi. Jaringan terdesentralisasi juga membuat keputusan dan melakukan tindakan dalam cara yang demokratis. Kekuasaan terletak dengan kolektif, bukan dengan satu otoritas. Selanjutnya ada data center. Data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen komputer seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Biasanya pusat data juga berhubungan dengan satu daya redundan atau cadangan, pengontrol lingkungan, dan mengamankan serta mencegah dari terjadinya bahaya. Selain itu, salah satu fungsi data center adalah sebagai penempatan server untuk database atau website. Di dalam data center terdapat ratusan atau bahkan ribuan server yang disusun pada rak dan ditata sedemikian rupa. Pendingin, sistem catur daya, sistem keamanan, dan lain-lain diatur sedetail mungkin, sehingga hal yang harus diperhatikan pada data center adalah desain dan perencanaan yang matang dan harus mencakup aspek-aspek berikut ini. Aspek yang pertama yaitu pusat data ditempatkan di lokasi yang aman serta memenuhi syarat bangunan yang sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Kemudian dilindungi dengan adanya sistem cadangan untuk sistem catur daya serta pengatur suhu dan komunikasi data. Dan aspek yang terakhir adalah tata kelola standar pusat data harus diterapkan. Nah, selanjutnya adalah pembagian jaringan. Yang pertama, pembagian jaringan menurut cakupannya. Menurut cakupannya, jaringan dibagi menjadi 4, ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN atau Personal Area Network adalah jaringan yang berada di sekitar user. Contohnya seperti Bluetooth dan infrared.
Untuk LAN atau Local Area Network, biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Contohnya adalah lab komputer. Kemudian MAN atau Metropolitan Area Network merupakan jaringan sebuah kota atau sebuah wilayah. Dan yang keempat, WAN atau Wide Area Network atau sering dikenal dengan internet, yaitu sebuah jaringan yang telah mendunia dan dapat digunakan oleh banyak orang. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari gambar model pembagian jaringan menurut cakupannya. Ada Personal Area Network, kemudian Local Area Network, ke atasnya ada Metropolitan Area Network, dan di atas sendiri terdapat Wide Area Network. Pembagian jaringan juga dibagi menurut aksesnya. Menurut akses ada dua, yaitu intranet, hanya bisa diakses oleh kalangan internal, dan internet yang bisa diakses oleh publik dan yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan yang pada umumnya terdapat 6 seperti gambar, yaitu bus, star, ring, mesh, tree, dan point to point. Untuk masing-masing penjelasannya dapat diamati pada berikut ini. Nah, siapa sangka jaringan juga dibagi menurut penggunaan kabelnya. Dibagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel atau wired network yang menggunakan kabel UTP dan konektor RJ45, dan jaringan nirkabel atau wireless network yang menggunakan access point. Nah, jaringan juga dibagi menurut jenis siarannya. Ada unicast, multicast, dan broadcast. Unicast seperti namanya adalah siaran 1:1, jadi berasal dari 1 menuju 1. Untuk multicast 1 ke grup, jadi dari 1 ke banyak. Dan yang terakhir ada broadcast, 1 untuk semua. Nah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam pengucapan maupun penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.